Wis, langsung nyaut guys. Langsung guys, terbukti. Kalau mata hitam itu kalau di reptil bukan albino tapi leucistic. Kalau cuma pakai sun beras merah sama sun kacang hijau boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Bamis Lebah Farm, channel seputaran budidaya lovebird. Oke, video kali ini saatnya membuat video pertanyaan komentar YouTube ya. Jadi di video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar YouTube ya. Nanti saya akan jawab semuanya. Kalau yang sudah pernah saya jawab, mungkin kalian tonton aja video saya sebelumnya ya. Tapi yang baru mungkin saya akan jawab ya. Kalau yang pernah dibahas mungkin saya akan lewati. Oke, kita langsung saja. Ini mana nih kameranya? Oke, ini cara kalau cuma pakai sun beras merah sama sun kacang hijau boleh nggak? Jawabannya adalah boleh ya, sama saja. Saya pernah ini yang dua ini saya loloh dengan bubur sun saja, yang kacang hijau tanpa beras merah. Yang bubur saja kacang hijau ya, soalnya kemarin belum sempat buat buburnya. Alhamdulillah hasilnya bagus ya, kalian bisa lihat sendiri, hasilnya bagus, sama saja. Cuman kondisinya itu umur 25 hari kemarin guys ya. Jadi dia 1 minggu saja sudah bisa makan sendiri, makan jagung muda gitu. Tapi kalau masih kecil ya, mungkin umur 10 hari, mendingan pakai racikan saya ya, yang sudah saya buat. Cara buat buburnya itu ada di video saya sebelumnya ya, kalian bisa cek ya, klik aja cara membuat bubur Bamis Lovebird Farm gitu, sudah muncul ya, banyak di sana ya. Oke, selanjutnya kita akan pilih pertanyaan. Oh, ini bukan pertanyaan tapi penjelasan ya. Ini kalau mata hitam itu kalau di reptil bukan albino tapi leucistic. Di unggas sih sama, tapi kalau albino itu mata merah kalau nggak salah bang. Oh ya, maaf kalau salah, cuma dapat ilmu dari Panji sama Irfan Hakim. Oh iya, kalau lovebird itu ya, kalau albino itu matanya merah. Kalau hewan albino itu mata merah. Kalau mata hitam itu katanya leucistic. Mungkin peternak lovebird mungkin minta gampangnya saja ya, soalnya itu warnanya putih, jadi dia bilangnya albino mata hitam seperti itu, bukan lovebird leucistic. Kayaknya kalau orang-orang pasar, kalau orang-orang awam itu masih belum tahu ya, taunya albino itu putih dan matanya merah. Kalau mata hitam itu disebutnya albino mata hitam ya. Ini bukan menobatkan mata hitam itu albino ya, cuma mengistilahkan saja buat pedagang-pedagang atau peternak-peternak seperti itu menyebutnya albino mata hitam. Misalkan udah ditanya keluar apa, keluar albino mata hitam, berarti udah tahu itu wes, berarti itu warna putih matanya hitam, seperti itu. Ada juga lutino, yaitu kuning matanya merah seperti itu lutino kalau di lovebird. Kalau lutino mata hitam berarti kuning full matanya hitam. Mungkin itu sebagai apa ya, permudahan bahasa sajalah seperti itu ya. Kalau itu salah ya gimana ya, itu sudah umum gitu di sini gitu, tapi orang sudah tahu gitu. Mungkin seperti itulah ya. Terima kasih ya masukannya. Berarti kalau albino mata hitam itu berarti albino leucistic gitu maksudnya ya, atau lovebird putih leucistic gitu ya. Kalau albino masih ada albinonya, mungkin seperti itu ya. Saya kurang paham ya, leucistic apa kurang paham saya. Cuma
itu sekedar penyebutan saja biar gampang dipedagang seperti itu. Kalau dia bilang albino, ya takutnya kalau dipantau nanti albino mata hitam gitu. Jadi dibilang saja ini albino mata hitam gitu. Ini albino gitu. Kalau mata hitam ini albino mata hitam, seperti itulah. Jadi sebagai apa ya, pembeda lah seperti itu ya. Tapi kalau itu bukan albino ya masyarakat sudah tahu atau orang yang mau beli sudah tahu gitu sebelumnya kalau itu mata hitam seperti itu. Jadi saat mantau itu, kalau mau beli saat mantau misalkan jauh itu gak kecewa guys gitu maksudnya. Jadi diperjelas mata hitam seperti itu. Mungkin ya terima kasih ya buat larva.b ya. Oke, terima kasih masukannya ya. Kemudian Bang, glodok yang di menit 9 itu belakangnya dikasih apa buat tempelin di tembok? Oh, itu bukan, itu dikasih itu loh ya, apa semacam seperti gantungannya burung cuma kecil. Jadi nanti dipasang di atasnya glodok itu, kemudian di kayu itu dikasih paku. Jadi ini glodok ya, glodok di sini kasih yang seperti cantolan burung kecil 2 ya, kemudian dikasih paku terus digantungkan, seperti itu saja sebenarnya. Jadi seperti itu sudah ada kok di video saya saat buat kandang itu. Saya apa ya, saya berikan tutorialnya cara memasang glodok Bamis Lovebird Farm, coba cek ya. Kemudian ini yang dalam ini bahasa Madura ya, kalau bahasa Indonesianya yang dalam ikut semua, biar gak kabur burungnya dikasih slot. Ya memang dikasih slot memang dari bawah ya. Ya mungkin tidak kelihatan saat di video. Oke Bang, itu oh itu makanannya apa Bang saat ngeloloh ini ya, ini saat ngeloloh Bang, itu makanannya apa? Oke, itu bubur ya, saya buat ya, racikan saya sendiri. Jadi kalian itu bisa lihat di video saya sebelumnya ya, banyak di sana tutorial membuat bubur lovebird gitu, atau tutorial kalau punya saya itu dikasih Bamis Lovebird Farm. Jadi tutorial membuat bubur Bamis Lovebird Farm itu nanti akan muncul, kalian bisa tonton ya, di sana sudah jelas. Kemudian panennya di umur berapa bos biar gak dibantai? Oh, kalau saya ya panennya itu kalau sudah menetas semua ya. Ya umur paling tua itu paling umur 10 hari ya, yang paling tua. Jadi kalau saya panen nggak disisain gitu, jadi saya panen langsung panen semua, meskipun kecil saya panen. Soalnya saya pengalaman dipanen 50% atau separuh, sisanya itu ternyata dibantai atau di kanibal guys ya, tidak dirawat sama induknya. Jadi mending diambil saja semua ya. Oke, mau tanya pakannya apa? Ini banyak yang sebenarnya sudah saya, ini pertanyaan nggak perlu dijawab ya, soalnya sudah saya buat video cara buat pakan lovebird ya, pakan burung lovebird. Kalau enggak, ini punya saya umur kurlep 2-3 minggu, belum respon sepet, apakah bisa dijinakin? Ya kalau umur sekitaran 20 hari sampai sampai 25 hari itu respon sepetnya itu harus bener-bener respon ya. Kalau nggak gitu nggak bisa dijinakin. Kalau itu kalau menurut saya, soalnya yang punya saya nih ini umur 25 hari itu respon sepetnya nggak bagus gitu. Sudah saya latih lapar juga nggak bagus gitu. Jadi mendingan kalau mau direspon ya. Waduh, ada kapal lewat guys. Oke, kalau mau respon mending lolohnya itu belum melek ya, atau sekitaran umur 10-15 hari lah kalau pengen respon bagus gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Kalau gak loloh ini bisa makan. Kalau gak diloloh ya mending gak usah dipanen guys ya. Ini ada pertanyaan dari Alfian Elja. Kalau gak diloloh ini bisa makan? Ya gak bisa lah gitu. Namanya aja lolohan gitu loh. Gak bisa makan. Jadi mendingan kalau gak mau ngeloloh sampean itu gak usah dipanen gitu. Jadi gak repot-repot kesampean gitu. Jadi induknya nanti yang panen, karena ini saya ini butuh cepet, jadi induknya biar bertelur lagi, jadi saya panen saja guys gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini albino apa kok gak full putih ya? Pas put kali ini loh. Itu warnanya merah ya. Warna mungkin mutasi, saya gak ngerti juga ya. Yang jelas itu warna matanya merah ya. Cuma sekilas kalau dilihat itu kadang ada birunya gitu bulunya. Yang jelas itu albino ya. Kemudian ini menit ke 14.32 itu merpatiku yang pakai rompi merah. Kok tahu ya? Emang titen banget ya kalau pelihara merpati itu ya. Di sana ada video merpati ya, yang kapan itu saya shot ya, 3 hari saya shot itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sebentar. Oke, ini ada pertanyaan. Mau nanya Om, LB saya nelor 10, udah netas 1, pas dilihat lagi nelor lagi 1. Apa anakannya diloloh apa enggak? Mohon penjarahannya, terima kasih. Bisa lah. Umur berapa emang? Mungkin dia cuma netes 1 ya. Kira-kira umur berapa ini kan kurang jelas juga ya. Kalau udah besar ya mendingan dipanen saja ya, diambil saja anakannya ya. Tapi kalau masih kecil mending dibiarin saja, takutnya ada telur yang masih belum menetas gitu. Tapi kalau anaknya udah umur 15 atau 20 hari mending dipanen saja dan ambil telur yang lama. Oke. Nanti biar fokus ke telur yang baru induknya, seperti itu ya. Ya jelas lah diloloh ya, tetap diloloh. Kalau memang dibiarin tetap nanti diloloh. Soalnya saya pernah juga punya besar di glodok ya, itu masih ngeloloh ya, tapi dia bertelur lagi. Nah, karena glodoknya besar ya, jadi dia telur di pojok, ngelolohnya di pojok satunya, seperti itu. Jadi tetap bisa diloloh. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya, untuk ngelolohnya berapa kali sehari? Sebenarnya cara ngitungnya seperti apa sih? Gini guys ya, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek berapa jam sekali lovebird diloloh Bamis Lovebird Farm ya. Kalian bisa lihat di sana ya. Kalau saya sih hitungannya gini, cara menghitungnya. Misalkan satu burung ya, umurnya mungkin masih 10 hari gitu. Jadi saya maksudnya kempesin itu laparin dulu, kemudian kita lolos sampai kenyang. Nah, setelah kenyang itu kita hitung. Nah, sampai habisnya lagi itu berapa jam, seperti itu. Jadi di situ kita bisa tentuin berapa jam sekali kita lolos, seperti itu. Jadi setiap burung beda-beda guys ya, tergantung umur gitu. Jadi berapa kali ya, standarnya ya 3 kali ya standarnya, pagi, siang, malam. Tapi kalau umur lovebird masih 1 hari, kadang 2 jam sekali, tergantung sih, kadang 1 jam sekali kalau masih kecil ya. Jadi tergantung burungnya atau umurnya juga ya. Jadi gampangnya seperti ini, setelah kosong kita loloh dan kita tunggu sampai kosong lagi, itu berapa jam, itu intinya. Mungkin bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau saya bilang 3 kali sehari mungkin iya benar, tapi lihat umurnya dulu, seperti itu. Oke,
kalau jantan yang buntung bisa produksi nggak? Bisa ya, punya saya jantan yang buntung, betisnya nggak ada, tinggal pahanya doang ya, cuma kaki satunya ada. Jadi dia cuma pakai kaki satu, ternyata bisa membuahi dan menetas. Itu punya saya sendiri. Kalau betinanya yang buntung, saya juga punya betina buntung. Itu kakinya nggak ada satu, jadi sampai ke badannya itu nggak ada, soalnya dimakan tikus mungkin dulu. Jadi cuma satu ya, satu kaki ya, kaki satunya nggak ada sama sekali yang betina itu, dan itu bisa produksi. Itu punya saya sendiri juga ya, jadi bisa. Jawabannya bisa ya, bisa. Tapi kalau dua-duanya buntung ya nggak bisa kayaknya. Gimana? Kemudian kita lanjut. Bener, mantap. Paut ewing saya lagi nyerocos terus. Oke, ini pakai suara pancingan mungkin ya. Iya, suara pancingan lovebird agar cepat ngekek. Mungkin kita coba ke lovebird saya ya. Kita mainkan saja ya. Ini sudah 1 juta ya, cuma 1 juta view. Kita praktekkan ke burung saya. Wih, langsung nyaut. Wih, langsung nyaut guys. Langsung guys, terbukti. Kita pause dulu ya, kita lanjut ke pertanyaan. Terbukti ya, kalian bisa menggunakan pancingan lovebird Bamis Lovebird Farm ya, untuk melatih lovebird ya. Oh, ini udah 20 menit ya. Gak terasa. Oke, jadi seperti itu ya. Q&A, pertanyaan di komentar Bamis Lovebird Farm ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, siapa tahu ada pertanyaan lagi. Oke, yang mau bertanya mungkin seputaran budidaya lovebird ya, cara perawatan, cara apa, silahkan komen di video ini atau di video saya yang terbaru, biar saya bisa lihat dan nanti saya akan rangkum pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Jika pertanyaan kalian itu gak dijawab, berarti sudah ada di pertanyaan-pertanyaan ya video sebelum-sebelumnya. Kalian bisa cek video saya sebelumnya, di sana pasti ada ya segmen menjawab pertanyaan. Oke, gak tahu ini part keberapa, saya lupa ya. Oke, pokoknya jangan jangan down dengan lovebird sekarang ini ya, karena lovebird sekarang ini sangat murah. Tapi kita bisa belajar di situ. Kenapa? Karena itu harganya murah dan kita bisa belajar di sana, guys ya. Bisa kita dengan modal yang kecil, kita belajar gimana cara ternaknya ya. Jadi buatlah kesempatan ini sebaik-baiknya buat kalian untuk memelihara lovebird lagi, karena suatu saat pasti ada saat dia akan naik lagi. Wih, lanjut. Oke, tadi dikasih pancingan itu langsung gacor nih guys. Oke, sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.